Hai guys, selamat malam. Welcome back to our channel Mac TV, Magnificently Inspiring. Bersama Surya Edukasi, saya Kak Sky, saya KDA. Di ruang kelas Inspirasi Milenial Cerdas. Gimana nih kabar kawan-kawan Mac Design yang ada di rumah? Masih tetap semangat kan? Pastinya masih semangat dong KDA, karena kawan-kawan Mac Design udah nggak sabaran nih nunggu updatean info terbaru dari ruang kelas yang hanya ada di Mac TV. Ya, benar banget Kak Sky, karena di episode 2 kali ini kita akan menghapus kegalauan kawan-kawan Mac Design yang ada di rumah dengan topik yang nggak kalah serunya nih dari episode sebelumnya Kak Sky. Wah, kalau boleh tahu nih Kak Dea, kegalauan apa sih yang akan kita hapus dari kawan-kawan Mac Design yang ada di rumah? Pastinya kawan-kawan Mac Design di rumah masih ingat dong ya dengan episode sebelumnya, yaitu kemana setelah lulus SMA Kak Sky dan perbedaan antara pendidikan akademik dan vokasi. Pastinya Kak Dea, karena kawan-kawan Mac Design di rumah tentunya masih ingat dong, karena di episode 1 kemarin kita sudah banyak membahas tentang topik-topik yang benar-benar bermanfaat buat kawan-kawan Mac Design. Jadi kegalauannya sudah pada kehapus nih, terutama materi tentang pendidikan akademis dan pendidikan vokasi. Tapi Kak Dea, ada masalah baru lagi nih yang muncul. Waduh, masalah apa nih Kak? Nah, masalahnya ini karena banyak prodi yang ada di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, itu mereka pada galau cara menentukan apa sih passionku atau apa sih kemampuanku sesuai nggak dengan prodi yang akan kita tuju nanti. Ada juga nih yang curhat malah gimana sih Kak caranya biar kita kuliah dapat restu dari orang tua karena pilihan kawan-kawan Mac Design kadang-kadang berbenturan dengan pilihan dari orang tua Kak Dia. Benar banget Kak Sky. Dan ada juga nih Kak Sky beberapa kasus nih sudah yakin banget sama pilihannya Kak Sky, mau kuliah di mana sesuai dengan keinginannya, sudah mengantongi restu juga dari orang tua. Tapi baru beberapa langkah Kak Sky, ibarat baru beberapa semester sudah berhenti, pindah jurusan nih Kak. Wah sayang banget kan sayang Kak banget tuh, Sky ya. Kak. Jadi perjuangan di awal ketika mulai kuliah, belum lagi biayanya itu terbuang sia-sia. Nah, hal yang seperti ini agar tidak terjadi pada kawan-kawan Mac Design yang ada di rumah, harus tahu sedari dini nih, passion dan kemampuan kalian masing-masing. Betul sekali Kak Dea. Dan ini ada kasus yang lebih parah lagi Kak Dea. Gimana tuh Kak? Nah, kawan-kawan Mac Design karena kekurangan minimnya informasi, jadi mereka kuliah hanya mementingkan popularitas kampus atau univnya aja Kak. Wah. Dan alhasil selama perkuliahan banyak banget yang di luar ekspektasi dan akhirnya cuma buang-buang waktu aja Kak untuk kuliah. Oke, jadi ternyata masih banyak banget nih kawan-kawan Mac Design mungkin yang ada di rumah masih kebingungan. Bagaimana sih passion kita? Bagaimana sih kemampuan kita sebenarnya? Nah, jadi di episode 2 kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya menentukan passion dan kemampuan kita, karena topik di episode 2 kali ini yaitu 4 langkah penting anti salah jurusan. Wow, menarik banget nih Kak Dea sepertinya. Banget, Penasaran banget nih bagaimana cara kita menentukan passion atau kemampuan kita biar nggak salah jurusan ketika kuliah nanti Kak. Tapi benar ya dijawab ya? Benar banget Kak, kita punya solusinya di ruang kelas ini. Mau tahu? Apa Kak Dea? Udah penasaran? Penasaran banget nih. Tentunya kita punya guest star hari ini nih yang akan membantu kita mengupas tuntas 4 langkah penting anti salah jurusan. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan Mac Design yang ada di rumah yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu dengan cara klik subscribe, tombol subscribe di bawah ini dan follow medsos dari Surya Edukasi di bawah ini. Di bawah ini ya, jangan lupa ya. Di bawah ini. Oke, langsung saja kita undang kembali bintang tamu kita hari ini, Kak Putu Agus Cendana. Yeay! Oke, selamat datang Kak Putu kembali di ruang kelas. Apa kabar nih Kak hari ini? Luar biasa Kak. Oke, luar biasa. Kalau orang itu kan harus semangat ya. Semangat Bener, Kak. semangat bener. terus ya. Luar biasa. Ya, jadi selamat ketemu lagi dengan teman-teman Mac Design semuanya. Sibuk apa nih Kak hari ini Kak? Kita masih persiapan ya untuk bimbel reguler, kemudian juga mempersiapkan kita ada program-program juga. Kita di Surya Edukasi, jadi ada persiapan bimbel kedinasan, akpol, sementara juga kita punya. Oke.
Untuk hari ini nih, tanpa menunggu lama-lama lagi, mungkin kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah sudah nggak penasaran, apa sih 4 langkah penting anti salah jurusan tersebut? Jadi kita langsung saja nih, tanya sama gestar kita, mungkin bisa dimulai dari Kak Sky mungkin pertanyaan pertama. Saya duluan ya? Oke deh, saya duluan. Karena pertanyaannya begitu banyak, karena saya prioritaskan dari pertanyaan kawan-kawan Mektizen yang paling banyak ditanyakan, yaitu yang pertama Kak Putu. Kak Putu, untuk yang pertama ini, kita kan di episode sebelumnya udah bahas nih Kak, tentang perbedaan antara pendidikan akademis dan pendidikan vokasi. Nah, buat kawan-kawan Mektizen di rumah nih, banyak yang minta tips Kak. Gimana sih caranya biar kita kuliah nggak salah jurusan, bila perlu harus disesuaikan dengan yang namanya passion sama kemampuan Kak. Gimana tuh Kak? Kasih tip atau bagi tips tuh Kak buat kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah. Oke, ini mengenai tips ya, tips anti salah jurusan ya. Jadi di sini memang kalau misalnya kita perhatikan ada banyak tips yang ada di luaran sana. Cuman kalau untuk kita di sini ada 4 langkah penting untuk anti salah jurusan. Jadi yang pertama ini pertama tentukan dulu perencanaan dan tujuan hidup ya. Kenapa? Ini agak berat ya. Wah. Jadi Berat banget berarti episode kita yang kedua ini Kak Dia ya. Jadi memang kalau misalnya disampaikan berat sebenarnya karena ini kita memang menggali ke dalam diri ya. Kita menggali ke dalam diri kita sendiri, kemudian kita mencari dulu apa sih tujuan kita nanti setelah kuliah gitu. Tidak hanya masalah masalah di kuliahnya aja, tapi kehidupan kita setelah kuliah itu seperti apa gitu. Jadi kita harus siap di situ. Jadi kita ibaratnya ketika kita berlari, itu kita harus tahu garis finishnya di mana gitu. Jadi biar kita tahu nih kapan kita harus berhenti berlari, bahwa kita udah nyampe garis finish. Benar. Nah, jadi kita persiapkan dulu nih. Kita harus menyiapkan siapkan kertas ya, kemudian ada pulpen, siapkan ini. Karena kita akan melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Oh, berarti ya. langsung bisa dicoba sama kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah ya? Betul. Jadi siap-siap ya. Jadi pertama tenangkan diri dulu, relax, ambil waktu. Mungkin kalau nggak pagi, mungkin baru bangun ya, atau misalnya malam. Pokoknya cari waktu yang tenang, kondisi yang santai. Jadi jangan diburu-buru karena ini kita perlu perjalanan yang ke dalam diri kita sendiri. Nah, jadi yang kita lakukan adalah coba bayangkan di 5 atau 10 tahun yang akan datang ini, setelah kita selesai kuliah, kehidupan seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi kehidupan yang bagaimana yang kita inginkan, sehingga nanti kita bisa tahu nih, oh saya pinginnya apa? Saya pinginnya misalnya rumah, misalnya saya punya rumah, kemudian misalnya kalau saya punya mobil, saya misalnya bekerja gitu ya, bekerja atau ngantor, ataukah di kantor betul, di rumah ataukah harus mengantor di kantor tempat betul, punya waktu luang seperti apa, punya uang berapa, itu dirasakan ya, dirasakan, kemudian bayangkan sudah memiliki itu, seperti apa bentuknya, seperti apa wujudnya, kemudian setelah itu dapat, tulis apapun itu, oh saya punya mobilnya jenis apa, kemudian punya rumah yang di mana tempatnya dan sebagainya, tuliskan dulu semua. Harus detail ya, berarti harus detail. Ya betul, harus detail, benar-benar seperti kita sudah merasakan bahwa kita punya dan memiliki apa yang kita ingin sebut, tujuan itu jelas gitu. Nah, setelah dari situ, memang sih ada banyak aspek ya sebenarnya, jadi ada banyak aspek dalam kehidupan, cuman yang kita fokuskan saat ini adalah yang ya ke UUD lah ya, jadi ibaratnya kayak karir, kemudian materi, finansial, itu kan UUD, ujung-ujungnya duit gitu maksudnya. Oh, ujung-ujungnya duit. Itu ada kepanjangannya. Kita mikirnya beda UUD-nya tadi ya. Ya iyalah, itu kan undang-undang dasar gitu. Ketika teman-teman kuliah pun pasti akan selesainya pasti kalau nggak kerja jadi pengusaha ya ujung-ujungnya pasti akan bekerja untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi memang duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit gitu kan. Setuju banget betul ya, betul banget itu. Nah, jadi ketika sudah dapat tulis saja semuanya, ketemu apapun itu, tuliskan dia. Kemudian dari sana pilah mana sih yang lebih prioritas. Misal contoh gini, kita punya prioritas, saya punya mobil dengan misalnya punya rumah.
mana yang lebih prioritas. Kalau misalnya rumahnya lebih prioritas, naikkan dia ke atas. Kemudian antara punya mobil, punya rumah tadi misalnya dengan gaji, misalnya gaji pengennya 10 juta. Nah, antara rumah dengan gaji 10 juta itu mana yang lebih prioritas untuk awal misalnya. Oh, lebih prioritas yang gaji dulu. Jadi naikkan dia ke atas. Jadi sehingga nanti dari sekian banyak yang sudah diperoleh, itu nanti bisa dilihat 10 besarnya apa aja nih gitu. Oke, mengkerucut ya Kak ya? Iya betul, jadi bisa berarti kita di lebih ranking ya dulu ya, tuh, di ranking dulu ya, ya. diprioritaskan, di ranking ulang, dibanding-bandingkan. Kalau ketemunya 30 ya 30-nya di ranking ulang. Kalau ketemunya 50 ranking ulang. Walaupun mungkin nanti dalam perjalanan bisa jadi itu berubah, nggak masalah. Yang penting kita tahu dulu nih, kita pengen target kehidupan kita tuh seperti apa. Jadi jangan, karena itu akan nanti terkait dengan kita mau hidup di kuliah seperti apa, bekerja seperti apa, pengusaha seperti apa. Itu akan ada banyak hal yang harus terkait dengan itu. Nah, jadi setelah kita urutkan, kita dapat, baru kemudian kita tentukan, kaitkan dengan passion yang kita punya. Jadi berikutnya itu adalah yang kedua, temukan passionnya. Oke, berarti langkah pertama adalah menentukan tujuannya. Kita harus tahu nih tujuan kita apa dengan cara menulis tadi ya, Betul. Kak Putu. Kemudian yang kedua adalah tentukan passion kalian. Ya. Nah, kalau passion ini memang lebih dalam dibandingkan dengan minat dan bakat. Kalau minat dan bakat mungkin ya bawaan ya, artinya yang memang harus sudah ada perkembangannya, cuman faktor lingkungannya sudah berpengaruh. Nah, cuman kalau passion ini lebih dalam karena dia tidak hanya terkait dengan kesukaan, hobi atau sebagainya, tapi juga bidang yang kita ngomongnya udah agak lebih luas. Jadi untuk membahas passion ini siapkan lagi kertas yang lain gitu. Jadi siapkan kertas yang lain. Jadi biar kita nanti tetap dengan suasana yang tenang, rileks tadi, menggali lagi ke dalam diri. Nah, apa sih sebenarnya passion? Jadi kalau passion ini sendiri, mungkin kalau sederhananya gini, biar bisa jadi panduan ya, nanti untuk yang di rumah, McThyssen di rumah, kalau misalnya mau nyari, apa sih sebenarnya passion saya gitu misalnya. Nah, ciri-cirinya kurang lebih seperti ini. Pertama, kamu suka nih dan menikmati apa yang kamu lakukan. Itu sangat-sangat penting, harus menikmati dulu. Kemudian, sering lupa waktu ketika mengerjakan apa yang sudah dilakukan. Ya, sering bercerita terhadap orang apa yang dilakukan tadi, kemudian pikiran kita jadi fokus, bersemangat, antusias, kemudian tidak mudah lelah walaupun sudah dalam jangka waktu lama. Banyak waktu dihabiskan hanya untuk memikirkan dan melakukan hal tersebut. Semakin dilakukan, itu menjadi semakin menarik gitu ya Kak menarik, ya? Nyaman gitu ya. Kemudian kita juga terampil, jadi semakin bisa. Bagi orang lain, kegiatan kita tadi mungkin sulit, tapi bagi kita gampang kok gitu loh. Menyenangkan gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya kita melakukan kegiatan itu, kita rela tidak dibayar. Nah, ini kita rela tidak dibayar karena kita saking senengnya gitu. Jadi itu yang penting. Kemudian kepuasan itu bukan karena kita dibayarnya, tapi proses yang kita melakukan itu yang bikin kita happy. Nah, itu yang ketika kita ketemu kegiatan ataupun misalnya bidang yang sesuai dengan ciri-ciri tadi, itu bisa kita masukkan sebagai kategori passion kita. Ya, jadi dicatat, kemudian dicatat semuanya. Biarkan ketika kita menggali itu ke dalam diri kita, catat aja semuanya, jangan apa yang muncul tuliskan. Jadi jangan disaring dulu, tuliskan. Kemudian setelah semuanya mengumpul, baru kemudian kita pilahnya adalah apa sih dari passion ini, mana sih passion ini yang bisa mendukung mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Tujuan yang pertama tadi Betul, ya. Jadi tujuannya sudah jelas, passionnya ada, nah mana yang bisa mendukung kita. Berarti istilahnya dari apa yang kita sukai tadi Kak, kita kan udah list nih, berarti kita eliminasi, kita sesuaikan lagi dengan tujuan yang pertama tadi ya? Ya, tujuan kita kan jelas, tujuannya kita apa, kemudian mana-mana yang ada yang bisa mendukung kita ke situ, gitu. Nah, setelah itu, petakan potensi kita, yang ketiga ini. Tadi petakan potensi kan kemampuan kita ya, kemampuan diri sendiri itu seperti apa sih? Mungkin bisa melakukan tes minat, kemudian mungkin kalau yang dekat itu kita kan sekolah pasti ya, jadi di sekolah kan kita udah kelihatan nih nilai-nilai ulangan harian, kemudian nilai raport, kemudian kita misalnya ikut lomba-lomba di luar, atau misalnya kita ikut kompetisi, hasilnya seperti apa, itu kan juga bisa menjadi barometer ya, maksudnya kita bisa tahu, ternyata saya bisa di bidang ini, saya mampu di bidang ini, saya kurang di bidang ini, jadi kita bisa tahu kemampuan kita. Indikatornya itu dari pencapaian kita sehari-hari ya Kak ya? Jadi kayak misalnya ikut tryout di luar, kalau di sekolah misalnya kita jadi juara 1, kalau kita yang lebih besar lagi, apakah kita juga juara 1? Nah kan itu juga penting untuk kita tahu, kita dibandingkan yang lain itu seberapa kuat ya, seberapa mampu ya. Jadi sudah sejauh mana
passion tadi atau kemampuan tadi itu bisa mendukung kita untuk meraih tujuan kita, ya. Jadi jangan mengubah tujuan gara-gara kita merasa saat ini kita tidak mampu. Nah, itu jangan. Jadi yang perlu dilakukan adalah tetapkan tujuan. Kemudian kalau misalnya kita ternyata merasa, oh saya belum mampu saat ini, bagaimana caranya agar kita bisa mampu? Bagaimana kita mampu dan bisa mencapai tujuan tadi? Itu yang sudah ditentukan di awal, betul. Gitu ya Kak ya. Itu yang lebih penting. Jadi yang kita prioritaskan adalah tujuannya. Kemudian nanti itu menjadi jalan, ya, untuk jadi jalan. Termasuk juga kuliah itu adalah membuat kita memampukan diri kita, ya. Kemudian yang keempat itu adalah mengumpulkan informasi. Nah, ini mengumpulkan informasi ini banyak ya, terutama teman-teman kan sekarang enaknya itu dibandingkan dengan zaman saya dulu, enaknya sekarang udah tinggal tanya sama Google, ya, ada dalam genggaman gitu ya Kak. Jadi mungkin kalau misalnya kita ada di kalau kita fokusnya dikumpulkan informasi, kita bisa tanya ke Google, itu udah banyak sekali ya yang bisa teman-teman tanya. Artinya di Google tinggal cari keywordnya yang menyesuaikan. Artinya apa sih dari jurusan ataupun prodi yang bisa mendukung tadi passion atau mencapai tujuan tadi, ya. Jadi itu yang harus dicari dulu. Mana sih prodinya? Apa sih perguruan tingginya, universitasnya di mana ada? Apakah dia di dalam negeri, di luar negeri, ataukah di mana? Kemudian nanti kaitkan juga kalau kita pengen menentukan dia itu ada di untuk kita mengetahui ya, yang menjadi persiapan untuk kita masuk ke PTN atau misalnya PTS tadi, bisa dilihat akreditasinya seperti apa, lokasi, kemudian biaya hidup, beasiswa, ya, kemudian biaya kuliahnya seperti apa, kemudian ada nggak organisasi di dalamnya. Karena kita ketika berkuliah jangan berpikir hanya urusan akademik saja, soft skill itu juga penting. Jadi mengembangkan kerjasama, network, itu penting untuk langkah ke depannya agar kita bisa lebih siap untuk meraih tujuan yang kita ingin capai. Nah, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, itu kakak kelas, itu bisa ditanyakan, itu bisa difungsikan untuk menjadi sumber informasi untuk meraih tujuan tadi. Kalau misalnya cari orang-orang, lingkungan yang bisa mensupport kalian, Maktisen di rumah untuk mencapai tujuan. Jadi kalau ada yang kalian temukan dia malahan kalian dinyinyirin atau misalnya malahan bikin down, lewat, di skip aja. Jadi cari lingkungan lain atau cari orang lain yang bisa dijadikan sumber informasi. Nah, itu penting. Jadi 4 itu bisa dijadikan acuan untuk kita meraih jurusan yang tepat sehingga tidak salah jurusan. Oke, wah lengkap banget ya Kak Putu penjelasannya. Ini kalau misalkan dikembangkan memang benar ya, bisa 3 hari 3 malam kita bahas ini. Ya. Panjang banget ya tadi ya. Panjang banget ya Kak Sky, tapi dari yang sudah saya tadi pahami dari penjelasannya Kak Putu benar-benar sangat menarik ya. Bisa membantu lah istilahnya nanti kawan-kawan Maktisen yang ada di rumah tentang bagaimana langkah-langkah untuk memilih jurusan itu sendiri. Nah, karena ini kan cukup panjang ya Kak Putu. Ya. Apa mungkin Kak Putu punya tips atau simple ways-nya nih bagi kawan-kawan Maktisen yang ada di rumah agar lebih simple lagi, agar lebih mengkerucut lagi caranya atau singkatnya gimana nih Kak gitu. Mungkin kalau cara cepat dalam artian di sini itu bukan shortcut ya, tapi maksudnya kita di sini perlu ya untuk bagaimana kita di rumah, artinya Maktisen di rumah, para siswa yang masih saat ini bingung menentukan jurusan, itu mendapatkan bantuan yang tepat dari orang yang tepat. Ya, jadi baik itu orang lain ataupun lembaga, itu silakan. Yang penting mereka bisa mengarahkan, kemudian mereka bisa membantu teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan. Kemudian juga menghapus kegalauan, itu juga penting. Karena biasanya siswa itu bingungnya adalah, saya harus mulai dari mana nih? Ya, saya harus mulai dari mana? Kemudian ketika muncul pertanyaan-pertanyaan itu saya harus nanya kemana? Kemudian kalau misalnya ada berbagai macam informasi di luar, itu nyaringnya bagaimana? Nah, itu yang karena saking kadang-kadang arus informasinya terlalu banyak, jadi dia nggak tahu nih mana yang penting bagi dia, mana yang tidak. Nah, itu yang perlu orang yang mengarahkan, yang membantu mereka untuk benar-benar fokus pada tujuan akhirnya. Kemudian biasanya pada saat pemilahan di sumber informasi, nah itu
bisa dikerucutkan pada bagian tertentu aja. Tapi kalau misalnya yang 1, 2, 3 tadi mengenai tujuan, kemudian passion sama potensi, itu mesti dipetakan sendiri oleh si anak. Karena mereka lah yang lebih tahu, jadi kaliannya sendiri yang di rumah ini yang lebih tahu seperti apa yang diinginkan gitu. Jadi jangan tanya, apalagi oleh ke teman, temanku kayaknya asik nih dia mau jadi mau kuliah di luar negeri. Kita pengen nggak sebenarnya itu, jadi jangan hanya ikut-ikutan teman, jangan ikutan atau misalnya oke lah kalau dari pertanyaan yang disampaikan orang tua, nak kamu begini kerja harus begini dan sebagainya, oke lah itu diterima sebagai masukan, tapi dicek juga ke dalam diri kita benar nggak itu yang diinginkan. Jadi itu biar menjadi jadi perlu penting untuk diarahkan, itu aja sih, fokus kepada orangnya. Berarti bahaya banget ya kalau sampai kita kuliah karena ikut-ikutan teman ya Kak ya? Betul, ya. Jangan sampai. Apalagi jangan sampai ya? Termasuk ikutan pacar. Pasti ada nih Kak, pasti ada yang di rumah nih yang kuliah ikut-ikutan, aku ngambil ini Kak, ikutan dia ngambil itu Kak. Jadinya yang masa depannya ya jadinya ditukar orang lain, bukan dari kita ngelis tujuan kita sendiri Kak ya? Betul. Ya. Oke. Lanjut lagi nih, pertanyaan berikutnya Kak. Nah, ini kan berkaitan tadi minat bakat udah dibaca nih Kak, udah dibahas nih Kak. Jadi minat bakat ini kan sebenarnya banyak tes-tes yang ada di internet ataupun yang ada di media sosial, itu untuk membantu mengetahui minat bakat sendiri ya. Kalau dari Kak Putu sendiri, apa ada nggak sih tips atau cara agar lebih spesifik lagi kawan-kawan Make Design yang ada di rumah untuk mengetahui minat bakatnya mereka Kak? Oke, untuk minat bakat ya, jadi mungkin untuk minat bakat sendiri itu bisa pakai tes ya, tes yang di medsos itu boleh kok digunakan sebagai referensi, boleh. Yang penting nanti juga dibandingkan ya sama teman-teman, jangan cuman saya pas tapi itu cara yang lain enggak gitu. Enggak apa-apa, itu sebagai pertimbangan, oke lah. Kemudian sebaiknya mungkin bisa ngambil ke lembaga-lembaga profesional ya, jadi misalnya kayak psikolog, kemudian juga tes yang fingerprint dan sebagainya itu ya oke. Kita di Surya Edukasi kita juga punya kerjasama dengan lembaga yang dengan yang tes fingerprint, jadi kita bisa tahu nih bawaannya seperti apa gitu ya. Jadi kita minat bakatnya arahnya kemana, nanti ketika bekerja seperti apa, ke arah yang pekerjaan seperti apa gitu, misalnya dunia kerjanya bagaimana, itu ada. Tapi itu juga tidak menjadi acuan utama gitu. Jadi itu hanya menjadi pertimbangan ya. Jadi pertimbangan kalau misalnya benar-benar ngeblank, tidak tahu pengen kemana, ya kita harus mencari profesional yang bisa membantu kita dulu. Jadi itu di situ dulu, kemudian setelah dapat hasilnya, kemudian itu perlu konselor. Jadi jangan berhenti cuman sampai di hasil kemudian mentah-mentah menerima, hasilnya saya begini, saya langsung terima, jangan. Jadi itu disesuaikan dengan konselor yang ada ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang dari hasil tadi, sesuaikan dengan kondisi sendiri, kemudian kembangkan lagi sehingga bisa diarahkan dengan lebih baik. Lebih tepat lagi seperti itu ya Kak Putu. Oke. Dan tadi Kak Putu juga sempat membahas tentang kemampuan, cara mengukur kemampuan nih Kak Putu. Nah, mungkin kawan-kawan Make Design yang ada di rumah sedang berada di kelas 11 atau kelas 12 SMA. Nah, dapat dikatakan memiliki waktu yang cukup singkat nih Kak Putu untuk mempersiapkan diri menuju dunia perkuliahan. Nah, apakah ada nih Kak tipsnya bagi kawan-kawan Make Design yang ada di rumah untuk mengukur kemampuan mereka saat ini? Oke, untuk mengukur kemampuan ya, kemampuan itu kan biasanya yang paling dekat saat ini karena kita teman-teman Make Design di rumah sedang sekolah, itu mungkin dilihat dari nilai ulangan harian, kemudian bisa dilihat dari nilai raport gitu ya. Walaupun memang itu kadang masih bias dalam artian karena kan itu yang menilai masih guru ya. Kadang-kadang ada faktor guru yang menyebabkan itu menjadi nilainya baik. Mungkin pas ketemunya gurunya baik atau misalnya gurunya penjelasannya bagus jadi mudah dimengerti. Ya, sebaliknya yang lain itu malah tidak disukai. Nah, itu ada faktor di situ pastinya. Jadi agak bias memang di situ, tapi paling nggak itu bisa menjadi suatu acuan ya. Nah, yang lebih penting kalau misalnya kita ikutlah pada mengukur kemampuan di luar ya. Jadi ikut tryout, kemudian atau misalnya ikut kompetisi, lomba-lomba di luar, sehingga kita bisa mencoba kita ini cocoknya di bidang apa sih yang mungkin kita bisa kompeten. Jadi jangan minder dulu, jangan takut dulu, ini saya nggak bisa, jangan bilang gitu. Jadi coba dulu. Ketika misalnya kita menemukan ternyata saya masih di sini saya nggak suka, ternyata setelah coba saya ini
oh ini kayaknya saya ada minat di sini. Nah, itu nanti akan bisa ketemu dengan sendirinya. Jadi cari pembanding dengan di luar, kemudian nanti biar bisa kita bisa fokus mengembangkan itu nanti ya sesuai dengan passion tadi dan tujuan yang ingin kita capai. Nah, seperti itu. Meskipun ikut tryout-nya berkali-kali dan nilainya nggak bagus-bagus, itu nggak masalah ya Kak Putu ya sebenarnya? Sebenarnya jangan dilihat dari situ sih, tapi kita dari tryout pertama misalnya dapatnya misalnya nih 50, tryout kedua kita dapatnya 70, berarti kan sudah ada peningkatan bahwa oh kita belajar nih ada perubahan, bukan jangan cuman ngelihat wah kemarin saya ikut tryout nggak gagal terus, enggak, tapi lihat kenaikannya. Jadi walaupun kita sedikit ya Kak, ya betul, kita bertarung itu artinya kita membandingkan itu jangan dengan orang lain, membandingkan dengan diri sendiri. Kemudian nanti oke lah kalau misalnya kita mengejar target tertentu, ya kita yang harus berusaha. Jadi jangan ngelihat orang lainnya, kita harus mentargetkan diri sampai di level mana nih. Kita saat ini ada di sini misalnya di tengah. Kita pengennya level yang tinggi. Ya kita harus bagaimana caranya agar bisa mencapai level tersebut. Gitu. Oke. Wah, menarik banget ya. Wah, banyak banget informasi baru ya Kak yang banyak. Saya juga baru banget. ketahui bagaimana caranya kita sekarang menentukan tujuan hidup sedari dini ya. Kemudian tentukan passion, kemudian tentukan potensi diri, kumpulkan informasi yang seperti itu Kak. Benar banget. Nah, tadi kan udah dibahas tentang perguruan tinggi negeri nih Kak. Nah, pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah. Ini kan masuk perguruan tinggi negeri kan ada 3 jalur Kak. Yang diketahui oleh kawan-kawan kan ada 3 jalur nih, yaitu yang pertama ada jalur SNMPTN, berikutnya ada SBMPTN, dan ada jalur mandiri. Nah, kira-kira Kak, bisa nggak Kak Putu menjelaskan nih bagaimana agar kawan-kawan Mektizen di rumah bisa lolos dengan jalur-jalur yang ada tersebut Kak? Oke, kita jelaskan dulu ya. Jadi kalau jalur itu memang ada 3 untuk yang PTN ini. Jadi pertama itu adalah jalur SNMPTN, itu menggunakan nilai raport ya, undangan. Kemudian yang kedua itu SBMPTN, itu menggunakan tes tulis, sekarang namanya UTBK. Kemudian yang ketiga itu mandiri, ini bukan bank ya, jadi mandiri, jalur mandiri ya. Beda ya, beda. Ini jalur mandiri yang mana ini lokal. Jadi yang 2 tadi seleksi, makanya ada SN, SB ini itu seleksi nasional, jadi bersama. Jadi semua perguruan tinggi negeri itu ada seleksinya. Nah, yang mandiri itu dilakukan sendiri oleh masing-masing PTN. Jadi sendiri-sendiri melakukan seleksi. Dan masing-masing itu punya kuota-kuota sendiri-sendiri. Jadi memang harus diperhatikan dulu. Ini kuotanya SNMPTN berapa sih untuk perguruan tinggi ini? Kemudian kalau misalnya SBMPTN berapa? Untuk mandirinya berapa? Kemudian juga cari informasi mengenai tanggal-tanggalnya itu berbeda. Biasanya SNMPTN dulu dengan nilai raport sekitaran bulan Februari biasanya. Ya betul. Kemudian SBMPTN itu sekitaran bulan Mei atau Juni. Mungkin kalau sekarang karena kondisi pandemi ya, jadi memang agak bergeser waktunya. Kemudian kalau mandiri ya setelah pelaksanaan pengumuman SBMPTN biasanya itu pada jalur mandiri. Nah, seperti itu. Oke Kak Putu, jadi kan tadi sempat dibahas mengenai jalur SNMPTN. SNMPTN. Oh, SNMPTN ternyata. Dan menggunakan nilai raport. Benar ya Kak Putu? Betul. Seperti itu. Dari semester 1 sampai semester 5 ya Kak? Iya, dari semester 1 sampai semester 5. Nah, bagaimana dengan kasusnya semisal ada kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah nih Kak Putu, yang Kak, saya memiliki nilai raport yang oke nih Kak. Dari kelas 1 sampai kelas 3 saya juara kelas terus. Dapat ranking terus nih, ranking 1 atau sampai ranking 10 seperti itu. Apakah itu bisa menjadi suatu indikator atau pasti nggak nih kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah akan lolos ke PTN melalui jalur SNMPTN itu tadi? Nah, ini agak berbeda ya mungkin dengan mungkin kayak dulu UN zaman PPDB ya. UN tinggi kemudian masuk ke PPDB atau misalnya dari SMA, saringannya lewat nilai totalan. Nah, untuk SNMPTN ini agak berbeda dia. Jadi tidak mungkin kalau misalnya yang tadi juara kelas 10 besar, kalau masuk saringan untuk yang nanti diloloskan oleh sekolah masuk ke seleksi ke SNMPTN itu mungkin masih bisa. Biasanya sekolah-sekolah akreditasi A itu 40% siswanya yang terbaik kelas 12-nya itu bisa mengajukan untuk masuk ke jalur SNMPTN. Tapi apakah diterima? Nah, itu beda lagi ceritanya. 40% aja Kak ya? 40% untuk 40%. yang akreditasi A. Yang akreditasi B atau C lebih rendah lagi. Kita ngomongnya yang akreditasi A dulu ya. Nah, dari situ nanti kalau misalnya tidak hanya terkait dengan nilai total ya, tapi juga akan dilihat per mata pelajaran sebenarnya. Jadi kalau misalnya mata pelajarannya mana nih yang dia lebih dominan, nah itu akan sebenarnya harus ke sana arahnya.
Jadi misalnya kalau nih dominannya di pelajarannya lebih kuatnya di matematika, fisika itu mungkin lebih cocoknya mengarah ke teknik karena kan basicnya teknik pasti hitungan ya, matematika, fisika. Tapi kalau misalnya arahnya mungkin ke kesehatan, berarti kimia biologinya yang harus lebih kuat. Itu jadi harus karena biar linier dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi ada faktor kemampuan yang nanti akan dilihat oleh PTN tadi. Jadi kemudian kembali yang tadi ke juara kelas apakah bisa diterima? Ya, seringan terjadi itu malah yang nilai-nilai bagus malah tidak diterima, yang biasa-biasa malah keterima. Nah, itu juga menjadi fenomena besar sebenarnya. Kemungkinan terjadi adalah mereka yang nilai-nilai tinggi ini menginginkan prodi-prodi atau program-program yang tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi mungkin bagusnya di matematika fisika tapi nyarinya ke prodi yang kesehatan misalnya. Itu kan nggak nyambung. Harusnya kan kalau misalnya matematika fisika ya nyambungnya ke teknik gitu misalnya. Jadi itulah tujuan kita harus mengetahui kemampuan kita ya Kak ya, potensi kita. Jadi belum tentu misalkan adik-adik Mektizen yang ada di rumah, oh saya sudah juara kelas terus-menerus nih, tapi ketika memilih atau menganalisis dari nilai rapot tersebut mungkin agak sedikit meleset sehingga tidak bisa lolos melalui jalur SNMPTN tersebut. Gitu ya Kak Putu ya? Ya. Oke, jadi intinya kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah, nilai rapot itu memang digunakan dan sangat-sangat penting. Jadi kawan-kawan bisa gaspol, istilahnya gaspol ya, gaspol kalau zamannya anak-anak sekarang, itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 1 ya, karena 5 semester aja ya, 5 semester. Oke. 5 semester aja yang digunakan. Nah, baik lagi nih Kak Putu, untuk di Surya Edukasi sendiri, nah kita bahas tentang Surya Edukasi ya Kak Putu ya. Nah, di Surya Edukasi sendiri apakah ada trik atau cara agar anak-anak yang memiliki nilai rapot itu bisa lebih terarah lagi peluangnya di jalur SNMPTN Kak? Oke, untuk kita di Surya Edukasi kita punya yang namanya siasat ya. Jadi siasat ini seperti sistem analisis terpadu untuk menganalisis nilai raport, kemudian dari semester 1 sampai semester 5 untuk melihat peluangnya. Jadi bukan pasti lolos atau enggak pasti lolosnya ya, tapi peluangnya seperti apa sih untuk misalnya dia mau menuju ke prodi-prodi yang dia inginkan tadi. Jadi mereka harus kita melihatnya, oh ternyata anak ini kuatnya di pelajaran matematika dan fisika nih. Kemudian kita cek dia pengennya kemana arahnya. Dia pengennya misalnya ke kedokteran ya, berarti ya ini nggak pas dong kan, kamu saat ini kamu kuatnya di sini. Ya kalau kamu misalnya mau ke kedokteran ya berarti harusnya biologi sama kimiamu yang harus diperbaiki gitu ya. Cuman kalau misalnya sudah terlanjur misalnya berjalan seperti itu, ya nggak apa, kita menyesuaikan. Yang penting gini, jangan hanya berpatokan pada nilai yang di SN aja, artinya yang nilai raport, tapi bagaimana teman-teman itu nanti tujuannya kemana. Makanya tadi itu jangan ngelihat situasi saat ini, tapi tujuan ke depan itu kemana. Kalau misalnya tadi nilainya matematika, fisika, kemudian pengennya jadi dokter, arahnya memang pengennya jadi ke dokter ke depannya, ya udah persiapkan diri untuk masuk ke dokteran. Jadi kalau misalnya nanti SNMPTN tidak lolos, ya berarti harus siap ke UTBK, SBMPTN. Tidak lolos lagi, siapkan ke mandiri. Jadi punya tahapan-tahapan untuk mencapai di situ semua. Jadi mampukan diri, naikkan kemampuan agar itu bisa layak untuk bisa diterima di situ. Gitu. Tunjukkan bahwa kalian itu memang niat untuk dapat. Gitu. Benar banget. Jadi kawan-kawan yang duduk di bangku SMA, terutama kelas 11 sama kelas 12, berarti belum terlambat ya, masih ada kesempatan ya, agar bisa meraih peluang mereka di jalur SNMPTN. Ya, tapi betul. Balik lagi ke tujuan kalian sebenarnya, ya. Tujuannya apa sih? Kalau memang tidak sesuai dengan nilai rapotnya, berarti kita tetap harus pada tujuan yang kita inginkan Kak ya. Oke. Oh ya Kak, mumpung kita lagi membahas tentang jalur SN nih. Nah, Surya Edukasi ternyata berhasil mengundang salah satu siswa terbaik yang lolos melalui jalur SNMPTN seperti itu ya. SNMPTN. Nah, betul. Nah, yang hari ini sudah siap-siap untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah, bagaimana pengalamannya sampai bisa lolos melalui jalur nilai rapot. Jadi untuk hari ini kita langsung undang saja Ninyoman Ayu Wedayanti. Yeay.
Oke, berbagi informasi sedikit bagi kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah. Jadi bintang tamu kita hari ini, kita memiliki 2 bintang tamu, yaitu Ayu Weda. Jadi Ayu Weda ini merupakan salah satu murid atau siswa dari SMA Negeri 3 Denpasar yang lolos melalui jalur SNMPTN di salah satu PTN favorit di Bali, yaitu jurusan Hukum Universitas Udayana atau UNUD. Nah, selamat datang Ayu di ruang kelas. Apa kabar hari ini? Baik banget nih Kak. Wah, seneng banget Ayu bisa diundang di ruang kelas ini untuk bisa berbagi pengalaman Ayu dengan teman-teman semua. Oke, semangat banget ya Kak Sky hari ini. Bener banget ya. Ini siswa Surya Edukasi nih, ternyata semangat banget ya. Oke. Ini salah satu siswa kita terbaik. Wah, siswa terbaik nih, andalan banget berarti ya. Oke, kalau gitu saya duluan ya, yang nanya ya, saya duluan ya. Oke, buat Ayu Weda nih, Ayu Weda. Ini kan Ayu Weda nih dari jurusan IPA, Dan kemudian SNMPTN ngambil jurusan IPS, ya. Prodinya adalah hukum ya, hukum di Udayana. Nah, ini yang mendasari Ayu ini kok bisa yakin sih ngambil SNMPTN lintas jurusan? Ya, kasus lintas jurusan ini jarang sekali loh yuk berhasil yuk. Tapi kamu ini kok sukses banget lolos dari IPA ke IPS. Nah, bagi pengalaman dong yuk ke kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah. Awalnya sih ragu banget ya buat milih lintas jurusan, apalagi Ayu dari IPA ke IPS tuh peluangnya katanya kecil banget. Tapi untung ada di Surya Edukasi itu analisis rapot. Jadi Ayu dibantu dari nilai rapot Ayu kelas 10 sampai kelas 12 dibantu untuk dianalisis buat arahin nih kemana Ayu cocoknya dan dicari minat Ayu. Akhirnya hasil analisis dan konseling di Surya Edukasi, Ayu diarahin buat bisa milih jurusan hukum di Universitas Udayana. Nah, semakin yakinlah Ayu buat milih di sana. Pas banget ya, keinginan ada dan setelah hasil analisis menunjukkan juga didukung untuk ngambil prodi hukum. Jadi ternyata cocok gitu ya Kak hasilnya jadinya ya. Wah, ternyata ada bantuan dari Surya Edukasi nih yang membantu Ayu untuk lulus melalui jalur SN ternyata Ayu ya. Nah, dari perasaan pribadi nih, kan setelah sudah lama nih di SMA 3 tahunan ya, udah belajar tentang IPA dan tahu-taunya sekarang malah kuliahnya ke jurusan IPS nih, hukum. Apakah ada rasa sedikit misal, aduh nyesel banget deh dulu milihnya IPA, udah capek-capek belajar, ternyata sekarang milihnya malah IPS yang sama sekali nggak ada sangkut pautnya seperti itu. Gimana nih perasaannya Ayu sendiri? Untuk nyesel sih ada ya sedikit, tapi bisa ketemu teman-temannya Ayu di kelas IPA itu udah seneng banget sih. Apalagi Ayu aja 3 tahun. Tapi dipikir-pikir lagi, waktu 3 tahun di SMA tuh kebuang banyak banget jadinya. Padahal bisa dipakai untuk mempelajari dasar-dasar kuliahnya Ayu. Jadi kalau teman-teman yang emang mau kuliah jurusan IPS, Ayu saranin deh, mending pilih aja langsung IPS, jangan ambigu mau pilih IPA atau IPS, tetepin keinginan kalian. Kalau emang kalian mau jurusan nanti kuliahnya jurusan IPS, mending langsung aja deh pilih IPS, jangan ragu-ragu lagi, biar nggak salah jalan nantinya. Iya, setuju banget nih Kak Dea sama Ayu ya. Jadi buat kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah, jika kalian memang ingin memilih atau udah tahu nih kemampuannya atau keinginannya mau kemana, mau jurusan IPS, mau jurusan bahasa, seperti itu walaupun di luar dari IPA, jangan pernah takut untuk memilih, jangan gengsi baru bukan jurusan IPA. Jadi nanti supaya tidak terjadi terulang lagi seperti kasusnya Kak Ayu tadi, seperti itu ya. Jadi dari awal sudah salah jurusan, jadi kasihan kan terbuang sia-sia 3 tahunnya belajar yang bukan basicnya ketika kuliah nanti, seperti itu. Mungkin ada tambahan mungkin dari Kak Sky? Nah, baik lagi nih, karena tadi Ayu Weda udah menjelaskan nih bahwa ada peran serta dari Surya Edukasi ini mengarahkan, membimbing sampai dengan lolos di jalur SNMPTN. Karena itu kakak geser lagi nih ke pakarnya nih di Surya Edukasi nih. Ke Kak Putu, lagi-lagi ke Kak Putu ya. Jadi kalau Kak Putu di Surya Edukasi sendiri gimana sih caranya biar tahu atau biar paham cara membimbing adik-adik di Surya Edukasi agar lolos untuk SNMPTN Kak? Lebih spesifik lagi Kak, gimana? Terutama pengalaman tentang si Ayu Weda ini Kak. Oke, baik ini. Untuk yang Ayu ini sebenarnya pas ya. Artinya antara yang dia inginkan
yaitu mau masuk ke jurusan hukum, kemudian juga dari seleksi nilai raport. Memang untuk lintas jurusan itu dari IPA ke IPS itu risikonya besar karena bukan pada bidang, karena kan yang dicari oleh yang disampaikan oleh panitia adalah ya kalau bisa satu jalur. Jadi kalau IPA ya IPA, IPS ya IPS. Cuman karena dari persyaratan untuk masuk ke hukum diperbolehkan dari jurusan IPA, nah itu juga penting untuk dicek. Boleh nggak dari lintas jurusan untuk jurusan yang akan dicari? Karena tidak semua yang IPS itu bisa diambil dari yang IPA. Gitu. Jadi itu benar-benar perhatikan ke prodinya, ke PTN-nya, karena beda PTN walaupun prodinya sama, jurusannya sama, bisa jadi aturannya berbeda. Itu pastikan dulu. Oke, kemudian untuk nilai, karena nilainya Ayu itu kebetulan adalah pas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh prodinya tadi, makanya ini diarahkan ke IPS bisa nih, ke hukum bisa yuk. Gimana? Ayo mau nggak, minat nggak? Gitu. Oh iya minat Kak, memang rencananya ke situ gitu. Ya udah berarti searah pas. Jadi makanya kita pasti mengarahkan siswa itu pada tujuannya dulu. Akhirnya dulu nih, akhirnya mau seperti apa gitu. Mau kemana gitu. Jadi dari situ baru kita sesuaikan dengan apa yang hasil dari analisis kita. Kalaupun misalnya mungkin kalau seperti kasusnya Ayu ini pas ya, jadi sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi kalau misalnya ternyata tidak sesuai, ya berarti kita menyampaikan, nah ini kalau seperti ini kondisinya, kamu juga sudah siap dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Bisa jadi kamu tidak diterima, berarti siap untuk nanti UTBK, SBMPTN. Kemudian berarti kamu harus belajar lagi nih untuk mempersiapkan ujian tulis. Nanti kalau misalnya pun di situ juga tidak lolos, berarti menyiapkan ujian mandiri. Nah, seperti itu. Jadi harus punya langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak hanya berhenti pada satu jalur aja, betul. Okay. Jadi kita harus mempersiapkan ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Benar sekali. Ya, tentu saja jangan pasrah ya. Pasrah itu berikutnya, tapi paling enggak usahanya apa dulu nih. Ketika sekarang baru kelas 12, itu kan masih ada kesempatan semester 5 ya. Masih ada semester 5. Jadi kejar itu dulu. Kalau misalnya pun nanti SNMPTN ternyata tidak lolos, ya berarti kejar lagi untuk SBMPTN. Jadi begitu. Jadi ada step-stepnya. Berarti ini memang murni dari nilai rapotnya siswa Kak ya? Jadi Surya Edukasi tinggal mengarahkan aja ya? Ya, betul sekali. Oke, jadi ini ada informasi menarik nih buat kawan-kawan Mektisen yang ada di rumah, yang terutama duduk di bangku kelas 11 dan 12 ya. Jadi buat kawan-kawan Mektisen yang ada di rumah, Surya Edukasi memberikan kesempatan bagi teman-teman Mektisen untuk mengetahui peluangnya lolos di SNMPTN dengan menggunakan jalur nilai rapot. Karena di bulan September ini nanti, Surya Edukasi membuka bagi kawan-kawan yang ingin menganalisis nilai rapot secara gratis di Surya Edukasi. Ini Surya Edukasi udah bantu banget nih Kak DA ya. Jadi kawan-kawan tinggal bawa aja langsung rapot kawan-kawan ke Surya Edukasi. Oke, baik banget ya Kak. Surya Edukasi bisa memfasilitasi kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah dengan cara menganalisis nilai rapot nih kawan-kawan. Jadi buruan nih buat kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah yang sekarang sedang duduk di kelas 11 dan kelas 12 SMA, buruan nih dibawa sekarang rapotnya ke Surya Edukasi. Dan analisis nilai rapot ini gratis. Gratis ya? Tanpa dipungut biaya sepeser pun Kak. Jadi yuk buruan langsung aja nih Kak. Ada syaratnya nggak Kak Dea? Tentu saja kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah, jadi ada syaratnya. Jadi silakan kawan-kawan mengisi terlebih dahulu data pribadi karena ini kuotanya terbatas. Silakan isi terlebih dahulu data pribadi kalian di link bawah ini. Di bawah ini ya, jadi diklik linknya kemudian isi data pribadi kalian agar segera bisa diproses oleh pihak Surya Edukasi. Benar kan Kak Ska ya? Betul ya. Sekali lagi jangan lupa di mana Kak Dea? Di sini ya? Di bawah sini ya? Bawah ini ya. Link di bawah ini ya. Jadi kawan-kawan nanti tinggal link aja ke alamatnya ada di bawah, isi biodatanya kawan-kawan, kemudian siap-siap nanti dihubungi oleh pihak Surya Edukasi agar bisa tahu atau paham peluang kawan-kawan di jalur SNMPTN. Ataupun ketika jalur SNMPTN sudah tidak ada peluang KDA, nanti Surya Edukasi pasti memberikan solusi ya Kak Putu ya? Pastinya. Iya, diberikan solusi langkah-langkah seperti apa aja agar kawan-kawan Mektisen bisa lulus prioritas pertama dengan SNMPTN, baru ke jalur-jalur berikutnya ya. Betul gitu ya Kak Putu ya? Betul. Oke, Kak Dea, wah, gimana sepertinya
Sudah habis ya? Sudah habis nih tuntas pertanyaan yang saya bawa dan kita bawa hari ini ternyata sudah habis dan sudah dibahas lengkap oleh guest star kita hari ini. Ada Kak Putu sama Ayu Weda ya. Thank you banget loh ya. Terima kasih Ayu, terima kasih Kak Putu sudah menyempatkan hadir berbagi informasi kepada kawan-kawan Mektizen yang ada di rumah. Oke, akhir kata. Saya Kak Sky. Saya KDA, dan jangan lupa nantikan episode 3 Ruang Kelas hanya di Make TV. Magnificently Inspiring. Bye-bye. See you.